Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadli dengan NIM 0801 1282429045 mata kuliah kalkulus 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan proyek kalkulus 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indrawati MSI. Di sini saya mengambil materi turunan. Ya, yang pertama adalah definisi turunan itu sendiri. Turunan dalam matematika adalah konsep yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabel independennya. Secara intuitif, turunan menggambarkan seberapa cepat nilai suatu fungsi berubah ketika nilai variabel inputnya berubah sedikit. Lebih formal, turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu adalah kemiringan dari garis singgung atau tangen pada grafik fungsi tersebut di titik tersebut. Turunan juga bisa dianggap sebagai limit dari rasio perubahan fungsi terhadap perubahan variabel input ketika perubahan tersebut mendekati nol. Definisi normalnya dapat kita lihat, turunan dari suatu fungsi f(x) pada titik x sama dengan a didefinisikan sebagai limit dari rasio perubahan fungsi sebagai berikut. F aksen x, f fungsi f aksen a sama dengan limit h menuju 0, f fungsi f a ditambah h dikurang fungsi f a per h. Oke, selanjutnya ada notasi-notasi turunan, yaitu ada notasi Lagrange, yaitu f aksen x, notasi Leibniz, yaitu df per dx. Selanjutnya notasi Newton, f dot f dot t. Selanjutnya ada aturan-aturan turunan dasar. Yang pertama turunan konstanta. Jadi jika kita mempunyai fungsi f(x) sama dengan c, jadi turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Misalnya kita mempunyai f(x) sama dengan 5, maka turunannya f aksen x sama dengan 0. Hilang. Jadi selanjutnya turunan fungsi pangkat. Misalnya kita memiliki fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya yaitu n dikali x pangkat n-1. Misalnya kita punya 4 pangkat 2, maka turunan f aksen x-nya yaitu 2 dikali 4 pangkat 1. Selanjutnya turunan fungsi trigonometri. Di sini ada d per dx sin x sama dengan cos x. Turunan cos x sama dengan min sin x. Selanjutnya ada aturan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan di sini ada fungsi f(x) sama dengan gx plus hx. Turunannya yaitu f aksen x sama dengan g aksen x ditambah h aksen x. Jadi semua fungsinya diturunkan. Selanjutnya pengurangan sama saja, hanya berbeda operasi. Selanjutnya aturan perkalian dan pembagian. Aturan perkalian ada atau product rule. Di sini kita mempunyai fungsi f(x) sama dengan gx dikali hx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan g aksen x dikali hx ditambah gx dikali h aksen x. Atau kita bisa juga misalnya di sini y sama dengan u kali v, maka y y aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Selanjutnya untuk aturan pembagiannya yaitu f aksen x sama dengan gx per hx atau y fx sama dengan u per v, maka turunnya f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Selanjutnya ada aturan rantai. Aturan ini digunakan ketika kita memiliki komposisi fungsi. Misalnya fungsi fx sama dengan komposisi g hx, fungsi g hx, maka turunannya f aksen x sama dengan g aksen hx
dikali H aksen X. Contoh, jika fx sama dengan sin X kuadrat, maka turunannya f aksen X sama dengan 2X dikali cos X kuadrat. Untuk contoh soalnya, di sini kita mempunyai fungsi fx sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Langkah-langkahnya, kita cari turunan dari 3X kuadrat, yaitu berarti 2 dikali 3 sama dengan 6, terus X-nya pangkat 1, jadi 6X. Turunan dari 2X yaitu 2, karena X-nya pangkat 1, terus 1 dikali 2, 2, pangkatnya dikurang 1, jadi X-nya pangkat 0 jadi hilang. Jadi turunan dari 2X yaitu 2. Turunan dari min 1 yaitu 0, karena dia konstanta. Jadi hasilnya f aksen X sama dengan 6X plus 2. Selanjutnya kita ada contoh soal dengan fungsi fx sama dengan sin x kuadrat. Langkah-langkahnya kita gunakan aturan rantai. Turunan dari sin u adalah cos u dan turunan dari x kuadrat adalah 2x. Maka hasilnya adalah f aksen x sama dengan 2x cos x kuadrat. Selanjutnya di sini ada contoh soal cerita penerapan integral. Jadi sebuah perusahaan membuat dan menjual produk di pasar. Harga produk dalam dolar dapat diprediksi dengan fungsi PX sama dengan 10 dikurang 0,5X, di mana X adalah jumlah produk yang terjual dalam ribuan unit dan PX adalah harga per unit dalam dolar. Ketika X produk terjual, berapa total pendapatan perusahaan jika perusahaan menjual antara 0 hingga 10.000 unit produk? Penyelesaiannya, total pendapatan adalah hasil perkalian antara harga per unit dan jumlah unit yang terjual. Fungsi pendapatan Rx adalah Rx sama dengan Px dikali X, maka sama dengan 10 min 0,5X dikali X. Jadi fungsi pendapatan Rx adalah Rx sama dengan 10X dikurang 0,5X kuadrat. Oke. Selanjutnya untuk mencari total pendapatan, jika produk yang terjual antara 0 hingga 10.000 unit, kita perlu menghitung integral dari Rx dari 0 hingga 10. Jadi, bentuk integralnya total pendapatan, integral 0 sampai 10, fungsinya 10x min 0,5x kuadrat dx. Sekarang kita hitung integralnya. Integral 10x min 0,5x kuadrat dx sama dengan integral 10x dx dikurang integral 0,5x kuadrat dx. Hasilnya integral 10x dx sama dengan 5x kuadrat. Integral 0,5x kuadrat dx sama dengan 0,5 per 3x pangkat 3 sama dengan 1 per 6x pangkat 3. Maka integral dari Rx adalah Rx sama dengan 5x kuadrat min 1 per 6x pangkat 3. Kita evaluasi integralnya dari 0 hingga 10, maka R10 sama dengan R0, R10 dikurang R0 sama dengan 5 dikali 10 kuadrat dikurang 1/6 kali 10 pangkat 3 dikurang 55 dikali 0 kuadrat dikurang 1/6 0 pangkat 3. Maka hasilnya 5 kali 100 dikurang 1/6 dikali 1000. Hasilnya 500 dikurang 1000 per 6. Sama dengan 500 per 500 dikurang 166,67. Hasil akhirnya adalah 333,33 ribu dolar. Jawabannya, jadi total pendapatan perusahaan jika mereka menjual antara 0 hingga 10.000 unit produk adalah 333,33 ribu dolar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.